saya Cici Setiawati sebagai moderator dari kelompok observasi orang dengan HIV/AIDS. Umumnya, orang yang terkena HIV/AIDS lebih mudah terdiskriminasi dan terstigma pada masyarakat, sehingga orang dengan HIV/AIDS memiliki masalah bukan hanya pada fisik, melainkan psikis juga. Maka dibutuhkanlah penanganan pemulihan kesehatan dan mental. Pada pemulihan mental atau jiwa, dukungan keluarga merupakan hal yang sangat penting dibutuhkan oleh penderita orang dengan HIV/AIDS. Sehingga ODA yang didukung penuh oleh keluarga baik dari segi manapun bisa meningkatkan atau memulihkan keberfungsian sosial. Menurut Jorban, hampir 99% penderita HIV/AIDS mengalami stres berat. Jorban juga menemukan sejumlah pasien HIV/AIDS yang mengalami depresi berat, di mana pada saat mengetahui dirinya mengidap penyakit tersebut, banyak ODA yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tertular HIV/AIDS, sehingga menimbulkan depresi dan kecenderungan bunuh diri pada penderita ODA tersebut. Lalu, bagaimana dengan hasil wawancara kita di lapangan? Mari kita bahas di segmen selanjutnya. Kita sudah bersama dengan tim yang sudah melakukan pengamatan dengan 2 orang narasumber ODA yang berbeda. Bersama saya ada Bung Ramdhani, Bung Sidik, dan Bung Bona. Selamat datang dan selamat bergabung. Oke, boleh langsung saja kita mulai acaranya. Dari tim pertama, Bung Ramdhani dan Sidik, silakan bisa mulai menjelaskan. Saya akan membacakan sepenggal kisah dan pengalaman yang datang dari seorang laki-laki yang berusia remaja. Pada awalnya, remaja ini dia tidak mengetahui bahwa dia mengidap virus HIV/AIDS. Kemudian dia melakukan konsultasi dengan dokter. Kemudian dokter ini menyarankan kepada dia untuk melakukan cek kesehatan dan cek darah. Berdasarkan hasil cek kesehatan dan cek darah ini, maka dokter memutuskan dan memvonis remaja ini bahwa dia mengidap HIV/AIDS. Dan remaja ini memikirkan kembali bahwa dia berdasarkan hasil cek darah tersebut, dia mengatakan bahwa mungkin penyebab dia terkena HIV/AIDS ini karena dia menggunakan jarum suntik yang bergilir akibat dari penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Mendengar kabar dari dokter yang mengatakan dia bahwa mengidap virus HIV/AIDS, akhirnya dia menjadi tertekan, menyebabkan kondisi tubuhnya melemah sehingga dia didiskriminasi di masyarakat. Akibatnya dia lama-kelamaan menjadi tertekan, kemudian lama-kelamaan dia tuh menjadi lebih berkembang akibat dia tuh mendapatkan motivasi-motivasi dari keluarganya. Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, bagaimana para ODA menganggap diri mereka sendiri? Ya, dia narasumber kami ini dia tuh sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan sehingga menyebabkan dia itu terkena infeksi penyakit HIV/AIDS ini. Dan saat ini tuh dia lebih kayak berpikir rational thinking, yaitu dia tuh menganggap dirinya itu seperti sampah masyarakat dan dia tuh merasa bahwa hidupnya dia tuh seperti dikejar-kejar oleh kematian. Ya, seperti itu kira-kira. Sebenarnya bagaimana menurut mereka pandangan masyarakat tentang status mereka sebagai penyandang ODA? Ya, inilah salah satunya yang disesalkan oleh narasumber kami. Masyarakat itu kurang mendukung mereka gitu, seperti menjauhi, mengucilkan mereka, memusuhi mereka dan menganggap mereka sebagai pembawa sial karena penyakit mereka. Padahal mereka sendiri tuh inginnya tuh mereka dianggap sebagai yang orang normal aja, orang biasa gitu. Mereka itu juga korban. Iya, mereka itu juga korban. Jadi itulah mereka berharap agar masyarakat lebih mengakui keberadaan mereka gitu. Oke. Bagaimana sih aktivitas mereka sehari-hari setelah mereka tuh positif terkena penyakit ODA ini? Ya, jika narasumber saya ini tuh dia lebih berpikir ke arah yang positif ya. Jadi tuh dia setelah mengetahui bahwa dia terinfeksi virus HIV/AIDS ini, dia tuh lebih ingin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tuh lebih sering beribadah dan sebagainya. Kemudian saya menambahkan bahwa berdasarkan pengamatan saya sendiri bahwa para penderita ODA ini mereka tuh lebih aktif di komunitas seperti komunitas mereka itu seperti olahraga, seni, senam dan lain. Jadi dengan adanya komunitas ini maka bakat mereka dapat tersalurkan sehingga mereka tuh tidak dikucilkan di masyarakat. Lebih mengembangkan bakatnya berarti ya. Oke, baik sekali. Terima kasih, cukup menarik ya penjelasan dari Bung Dhani dan Bung Sidik ini. Selanjutnya ada penjelasan yang tidak kalah menariknya yang akan dijelaskan oleh Bung Bona. Silakan Bung Bona. Oke, saya akan membacakan begini.
Oke, kisah ini datang dari seorang wanita, di mana kisah berawal sekitar tahun 2013 ketika suaminya dinyatakan positif terjangkit virus HIV. Seperti halnya penderita lainnya, dia yang mendengar kabar tersebut merasa shock. Tanda-tandanya bisa seperti daya tahan tubuh yang buruk, diare yang tidak berhenti, dan batuk yang berkepanjangan. 2 kali dia tes voluntary counseling and testing atau VCT, selalu hasilnya negatif. Namun dia sebenarnya masih juga merasa tidak yakin dengan ini. Beberapa bulan setelah itu, barulah dia merasa seperti dihantam beban yang sangat berat. Begitu dia divonis positif terjangkit virus HIV. Malaikat kematian seolah-olah sudah berdiri di hadapannya, siap untuk mencabut nyawanya kapanpun dan dimanapun. Itu adalah kenyataan pahit yang harus dia terima. Sebab ini bukan penyakit biasa yang mana semua orang punya gambaran mengerikan tentang penyakit ini. Ada rasa marah, geram pada orang yang menularkan virus itu pada dirinya, yaitu ada suaminya. Berdasarkan pengamatan Anda dengan narasumber, Bung Bona, bagaimana mengenai kemudahan akses pelayanan sosial yang mereka dapatkan selama ini? Berdasarkan dialog saya dengan narasumber, dia merasa masih kesulitan dalam mengakses pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dia merasakan adanya diskriminasi di mana pelayanan diberikan tidak maksimal, dan dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu terkesan tidak bersahabat. Sebenarnya menurut pandangan narasumber ini sendiri, apa sih penghambat keberfungsian sosial mereka dalam masyarakat? Keberfungsian yang bagaimana ini? Keberfungsian sosial mereka yang dimaksudkan seperti peran mereka di masyarakat itu sendiri. Oh, mereka mengatakan bahwa masyarakat tuh kadang memberi mereka labeling yang buruk, di mana penyakit ini yang seperti tadi Bung Sidi katakan adalah pembawa sial. Padahal justru mereka tuh ada korban dari penyakit ini gitu. Jadi mungkin mereka lebih ingin dianggap sebagai normal biasa saja ya. Iya. Gitu. Dan yang keadaan ini tadi membuat secara tak langsung mereka dikucilkan. Lalu bagaimana pandangan narasumber mengenai faktor pendukung keberfungsian sosial mereka dalam masyarakat? Tak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah tempat yang memberikan sesuatu penyembuhan itu sendiri. Dukungan keluarga seperti yang Bung Ramdhani tadi katakan itu memang sangat penting, karena justru dukungan keluarga itu yang membuat mereka masih semangat hidup dan memiliki pemikiran-pemikiran positif bahwa dunia itu tidak segelap itulah. Jadi keluarga pun harus memberikan motivasi-motivasi positif kepada keluarganya yang mengidap HIV/AIDS sehingga penderitanya ini menjadi lebih berpikiran positif sehingga hidup mereka bisa lebih baik dan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Baiklah, lalu bagaimana mereka memandang masa depannya dengan keadaan mereka yang terbilang cukup sulit ya buat kita lalui? Kalau itu sebagian dari mereka yang merasa tadi, mereka tuh merasa bahwa mereka tuh sendiri, dan mereka tuh menganggap yang seperti Bung Sidi dikatakan tadi, malaikat maut itu selalu ada di selama mereka untuk menyambut nyawa mereka dimanapun dan kapanpun. Padahal hakikatnya setiap manusia itu kematian tidak ada yang tahu, bahwa orang sehat pun bisa saja mati dimanapun dan kapanpun gitu. Oke, terima kasih kepada Bung Ramdhani, Bung Sidik, dan Bung Bona yang sudah bersedia datang di sini dan menjelaskan semuanya kepada kita semua. Baiklah, acara akan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan informasi yang kami gali, para ODH ini berharap agar masyarakat menghilangkan persepsi buruk terhadap keberadaan mereka, dan mereka berharap agar tidak didiskriminasikan bagi mereka dan mereka dianggap layaknya masyarakat biasa. Pemerintah juga diharapkan memberikan pelayanan sosial yang lebih baik dan bersahabat. Pada awalnya kami jujur sangat takut kepada berita sedih mereka, karena ya sungguh mengerikan gitu ya melihat mereka seperti itu. Hal itu dikarenakan pandangan-pandangan yang buruk tentang mereka.
kami pun mempelajari tentang penyakit ini sebelum kami melihat kliennya. Sehingga kami pun akhirnya memutuskan untuk berani mewawancarai mereka. Setelah wawancara dengan dengan ODHA, kami dapat menemukan bahwa ODHA itu selalu mengalami diskriminasi sehingga membuat mereka menjadi merasa termajinakan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka juga berharap agar masyarakat memperlakukan mereka selayaknya manusia normal pada umumnya, karena mereka juga manusia memiliki makhluk untuk hidup dan tidak ingin disenaranakan. Kami juga mengharapkan agar pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan tindakan yang diskriminasi kepada para ODHA. Dengan demikian, para ODHA akan merasa termotivasi dan merasa tidak sendirian dalam menjalankan kehidupannya, sebab kita ini adalah bangsa yang mengunjungi tinggi toleransi seperti termuat dalam satu moyang kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda, artinya yang berbeda tetapi tetap satu.